Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Suci Adita dengan nomor induk mahasiswa 2072300111 dari kelas 5B Tadris Biologi. Di video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh dosen kita pada minggu lalu mengenai jenis-jenis alat atau instrumen evaluasi dalam belajar, yang dimana dalam video kali ini saya akan membahas mengenai alat atau instrumen evaluasi bentuk tes, yaitu dalam bentuk butir soal menjodohkan, butir soal isian singkat, dan juga dalam bentuk non-tes seperti pedoman wawancara dan juga kuesioner. Baik, langsung saja simak video pembelajaran saya berikut ini. Pada umumnya, jenis-jenis instrumen evaluasi dalam belajar itu ada dua jenis. Yang pertama ada jenis tes, yang kedua ada jenis non-tes. Jenis tes adalah bentuk penilaian yang dilakukan dengan menggunakan soal atau instrumen tertulis atau lisan yang memiliki jawaban benar salah atau tingkat ketepatan tertentu. Contohnya ada tes perbuatan, tes bertanya, tes tertulis, dan juga ada tes lisan. Bentuk-bentuk tes terdiri dari butir tes soal pilihan ganda, butir tes soal uraian, butir tes soal menjodohkan, dan juga ada butir tes soal isian singkat. Untuk jenis non-tes itu adalah penilaian yang tidak menggunakan soal ujian langsung, melainkan melalui instrumen lain yang lebih bersifat kualitatif atau deskriptif. Contohnya ada pedoman wawancara, lembar observasi, kuesioner, skala sikap, dan juga ada skala penilaian. Instrumen evaluasi bentuk tes yang pertama itu ada butir tes soal menjodohkan. Soal menjodohkan adalah bentuk tes objektif yang menyajikan dua kolom berisi sejumlah premis, yaitu berupa pertanyaan, pernyataan, atau istilah, yaitu pada kolom pertama, dan sejumlah jawaban atau pasangan yang sesuai pada kolom kedua. Tugas siswa di sini yaitu adalah untuk mencocokkan setiap premis dengan jawaban yang tepat. Nah, bagaimana sih kaidah penulisan soal menjodohkan? Untuk materinya, soal itu harus sesuai dengan indikatornya. Artinya, soal yang dibuat itu harus benar-benar mengukur tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Soal harus logis dan homogen ditinjau dari segi materinya. Materi yang ditanyakan harus sejenis dan tidak campur aduk agar siswa tidak bingung. Kemudian, rumusan pokok soal dan jawaban harus merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Untuk penggunaan bahasanya, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan juga setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Selanjutnya ada konstruksi kaidah penulisan soal menjodohkan. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya, pertanyaan ditulis secara singkat, jelas, dan juga tidak berbelit-belit. Kedua, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Yang ketiga, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang keempat, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal itu harus jelas dan berfungsi. Yang kelima, setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lain. Yang keenam, jumlah jawaban lebih banyak dari pokok soal agar siswa itu tidak bisa menebak dengan mudah. Yang ketujuh, pokok soal dan jawaban disusun secara sistematis dan kronologis. Maksudnya, urutannya dibuat secara teratur, misalnya dari yang paling sederhana ke yang paling sulit. Yang kedelapan, pokok soal dan jawaban disusun secara homogen dan paralel. Artinya, bentuk jawabannya harus seragam, misalnya semua berupa kata benda atau istilah. Yang kesembilan, soal merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur, yang berarti pertanyaan tetap relevan dengan topik pembelajaran. Yang kesepuluh, soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar maupun salah. Yang ke-11, kalimat pada pokok soal lebih panjang daripada jawaban, supaya fokus utama ada di soal bukan pada jawabannya. Yang terakhir, pokok soal menggunakan angka, sedangkan jawaban menggunakan huruf. Hal ini memudahkan dalam mencocokkan soal dengan jawabannya. Nah, berikut ini merupakan contoh soal menjodohkan, yang dimana pada soalnya berisi petunjuk bagaimana cara siswa untuk mengisi soal tersebut. Nah, bentuk soalnya juga ini berbentuk homogen, yaitu sama mengenai materi bagian-bagian pada tumbuhan.
Yang kedua ada butir tes soal isian singkat. Butir tes soal isian singkat adalah salah satu bentuk soal objektif di mana peserta didik diminta untuk mengisi jawaban singkat. Biasanya berupa kata, frasa, angka, atau simbol pada bagian yang telah dikosongkan dalam sebuah pernyataan atau pertanyaan. Nah, berikut kaidah penulisan soal isian singkat. Untuk materinya, itu hanya menanyakan hal-hal yang penting, esensial, dan sesuai indikator pembelajaran. Menuntut jawabannya singkat, padat, dan tepat, yaitu berupa kata, frasa, atau angka. Untuk materinya, hindari soal yang jawabannya itu bisa lebih dari satu tafsiran. Untuk penggunaan bahasanya, gunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Untuk konstruksi penulisan soal isian singkat, rumusan soal harus jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kalimat sebaiknya lengkap, jangan terlalu banyak titik-titik kosong. Panjang titik-titik diisi sebaiknya sama, agar tidak memberi petunjuk panjang pendeknya jawaban. Jika jawabannya angka atau satuan, harus disebutkan dengan jelas formatnya. Berikut contoh soal isian singkat. Ada petunjuk istilah titik-titik di bawah ini dan jawab secara benar. Selanjutnya, instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama ada pedoman wawancara, yaitu instrumen non-tes berupa daftar pertanyaan lisan yang digunakan pewawancara sebagai panduan untuk menggali informasi dari responden melalui tanya jawab. Kaidah penulisan pedoman wawancara. Pertanyaan sesuai dengan tujuan wawancara, fokus pada indikator yang diukur, isi pertanyaan benar, relevan, dan tidak keluar dari topik. Menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat kemampuan responden. Menggunakan bahasa sederhana, susun pertanyaan secara sistematis dari umum ke khusus, menghindari pertanyaan ganda, menghindari pertanyaan yang menggiring jawaban. Pertanyaan harus memberi peluang untuk menggali lebih dalam atau fleksibel. Jenis pedoman wawancara ada 3, yaitu yang pertama ada terstruktur. Pertanyaan sudah disusun lengkap dan harus ditanyakan sesuai urutan. Yang kedua, semi terstruktur. Pertanyaan pokok disiapkan, tapi pewawancara bebas mengeksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga, tidak terstruktur, hanya berupa poin-poin umumnya saja. Berikut contoh pedoman wawancara. Instrumen evaluasi non-tes kedua yaitu kuesioner, yaitu instrumen non-tes berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data tentang pendapat, sikap, minat, motivasi, atau pengalaman. Jenis pertanyaan dalam kuesioner. Yang pertama, pertanyaan tertutup, yang berarti jawabannya sudah disediakan. Responden tinggal memilih, contohnya pilihan ganda, skala Likert, iya atau tidak. Yang kedua, pertanyaan terbuka, responden menjawab dengan kalimat atau pendapat sendiri. Yang ketiga, campuran, yaitu gabungan pertanyaan terbuka dan tertutup. Kaidah penulisan kuesioner, pertanyaan sesuai dengan tujuan pengukuran seperti sikap, minat, motivasi, dan lain-lain. Pertanyaan fokus pada satu aspek indikator, menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai tingkat responden, dan tidak menggunakan kata yang menyinggung atau bias. Menggunakan kalimat sederhana, singkat, dan jelas, menghindari pertanyaan ganda, susun pertanyaan dari umum ke khusus agar responden nyaman, jawaban harus konsisten, misalnya skala Likert. Jumlah butir pertanyaannya tidak terlalu banyak agar responden tidak jenuh. Berikut contoh dari kuesioner. Baik, sekian video pembelajaran saya pada kali ini. Semoga video tadi dapat memberi pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.